Jabatan fungsional. Ya, kali ini saya akan coba berbagi terkait bagaimana sih pengajuan Jafung atau jabatan fungsional dari AA ke lektor. Di sini saya coba akan simulasikan Chandra yang mana baru diangkat dalam jabatan akademik dosen asisten ahli TMT 1 Januari 2018. Di mana dalam aturannya seorang dosen dalam pengajuan Jafungnya itu adalah masa kerja minimal 2 tahun. Jadi jika TMT 1 Januari 2018, maka baru bisa pengajuan kembali itu adalah 2 tahun kemudian. Yang mana ini bisa dimulai dari semester genap 2018. Kenapa dimulai dari semester genap? Karena TMT 1 Januari ini masih semester ganjil 2018. Jadi baru bisa diproses atau diakui ini adalah dari semester genap 2018. Dari semester genap, terus semester ganjil 2019, semester genap 2019, maupun semester ganjil 2020. Nah, ini adalah batas paling cepat. Bagaimana kalau seandainya lebih dari itu juga nggak masalah. Tinggal bagaimana kita main strateginya. Yang mana poinnya adalah minimal adalah sudah melewati 2 tahun masa kerja. Jadi dari semester genap 2018 ini seluruh tridharma perguruan tinggi itu diakui. Oke ya, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah proporsi ya terkait poin-poin dari PO/PAK yang terbaru 2020 plus suplemen, di mana di sini ada poin dari SN ahli, dari lektor, lektor kepala maupun profesor. Di sini saya akan memfokuskan ke ranah poin lektor saja, di mana untuk poin lektor di sini ini adalah ada 4 poin atau 4 bidang dari poin A, poin B, poin C maupun poin D. Sebenarnya di sini ada 2 kategori, namun di sini saya akan memfokuskan ke ranah bagian proporsi saja, karena di sini ada notif bahwa sesuai dengan karakter masing-masing perguruan tinggi dapat menentukan batas minimum di atas ketentuan ini. Nah, di mana kalau untuk poin lektor di sini untuk poin A atau pendidikan adalah lebih dari 45%. Ketika mendengar kata lebih dari, artinya bahwa ini tidak boleh kurang dari 45. Batas minimalnya ini adalah 45. Jika lebih itu sangat dianjurkan sekali. Begitu juga untuk poin B, bagian penelitian ini adalah lebih dari 35%. Nah, untuk poin C, ini adalah poin pengabdian masyarakat adalah kurang dari 10%. Artinya kalau seandainya lebih dari 10%, yang diakui ini hanya 10% saja. Nah, batas minimalnya kalau untuk yang poin C ini adalah 0,5. Begitu juga untuk poin D, bagian unsur atau penunjang adalah sama dengan poin C, sama-sama batas ini adalah kurang dari sama dengan 10%. Dan untuk batas minimalnya adalah 0,5%. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk poin A maupun poin B sangat dianjurkan lebih dari kategori yang berlaku. Tapi kalau untuk poin C dan poin D ini adalah batas maksimalnya ini hanya 10% saja. Oke ya, untuk lebih detailnya saya akan coba ke slide selanjutnya, di mana untuk lektor sendiri di sini dibagi 2 poin, ada yang lektor 200 maupun untuk lektor yang 300. Nah, tergantung dari Bapak Ibu sekalian mau memilah dan memilih yang mana. Tinggal kita main ke strateginya. Kalau seandainya dirasa cukup untuk lektor 300 berarti lebih baik ke lektor 300. Tapi kalau seandainya memang dirasa cukup, kurang cukup, bisa ke lektor 200. Kalau seandainya kurang dikit, mungkin perlu untuk sedikit bersabar ke periode selanjutnya agar bisa proses ke lektor 300. Oke, perlu Bapak Ibu ketahui, ketika seorang dosen sudah statusnya asisten ahli atau AA, berarti sudah memiliki kumnya adalah 150. Nah, kalau seandainya mau ke lektor 300,
berarti adalah membutuhkan kumnya ini adalah 150. Nah, kalau untuk yang lektor 200 ini lebih sedikit. Itu adalah cukup 50 saja. Nah, bagaimana strateginya untuk ke lektor 300 ini? Berarti kan kurang 150. Nah, kalau untuk poin A, ini kan adalah lebih dari 45%. Maka 45/100 dikali 150. Nah, 150 ini adalah yang tadi yang saya bilang bahwa ya, kalau sudah memiliki AA berarti 150. Nah, ke lektor 300 berarti butuh kum 150. Nah, ini yang 150 ini yang menujunya. Nah, kalau 45% dari 150 berarti ini adalah 67,5. Artinya ini adalah batas minimalnya. Sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian kalau mau ke lektor 300 ini adalah batas minimalnya. Untuk poin A kumnya adalah 67,5. Begitu juga untuk poin B, di sini adalah lebih dari sama dengan 35%. Maka 35% dari 150 adalah 52,5. Sekali lagi ini adalah batas minimal. Lebih dari ini sangat dianjurkan sekali. Terus bagaimana kalau untuk poin C? Nah, kalau untuk poin C di sini adalah kurang dari sama dengan 10%. Maka 10% dari 150 ini adalah 15. Ini adalah batas minimal. Begitu juga untuk poin D, ini juga sama, poinnya kumnya adalah batas maksimalnya adalah 15 dan batas minimalnya adalah 0,5. Terus bagaimana kalau seandainya untuk poin C dan poin D ini hanya 5, misalnya poin C kumnya 5, poin D 5. Berarti Bapak Ibu sekalian, ini perlu menambah di poin A atau poin B. Nah, itu adalah strateginya. Kalau untuk poin A dan poin B itu bisa ditambah, tapi kalau untuk poin C dan poin D, batas maksimalnya itu hanya 10% saja. Kalau untuk ke lektor 300 berarti memang ini maksimalnya hanya 15% saja. Sampai sini kira-kira Pak, bagaimana terkait penjelasan lektor 300? Apakah sudah mencukupi? Kalau seandainya tinggal kurang dikit, mungkin Bapak Ibu perlu sedikit bersabar di periode selanjutnya. Nah, untuk poin kedua di sini adalah lektor 200. Nah, kalau ini saya kira untuk masa kerja 2 tahun sudah cukup bisa selama Bapak Ibu sekalian bisa mencapai untuk poin A, B, C maupun poin D. Nah, kalau untuk poin A di sini adalah yang lebih dari 45%, maka hasilnya di sini adalah 22,5. Saya kira ini sangat-sangat relatif mudah lah. Kalau untuk poin B di sini lebih dari 35%, hasilnya adalah 17,5%. Kalau untuk poin C di sini adalah 5, dan untuk poin D ini adalah 5 juga. Nah, dari simulasi ini, Bapak Ibu sekalian, apabila sudah melewati masa kerja 2 tahun, saya kira sudah bisa memilah dan memilih apakah akan memilih yang lektor 200 ataupun mau memilih yang lektor 300. Memang ini yang paling cukup krusial adalah poin A dan poin B. Kalau poin A dan poin B ini cukup bisa memenuhi, saya kira bisa ke lektor 300. Tapi kalau belum, oke, nggak masalah, Bapak Ibu bisa memilih ke lektor 200. Karena kalau seandainya di lektor 200 di sini ada kelebihan, itu nanti bisa dilakukan akumulatif ke pengajuan berikutnya apabila belum ada perubahan dari degree itu sendiri. Oke, saya coba lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah rincian terkait komponen poin dari pendidikan itu sendiri. Ini dari POPAK, Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit 2019 plus revisinya. Sebenarnya di sini banyak sekali poin-poinnya dari poin 1 sampai poin 13. Namun kalau dari saya pribadi memang tidak
semuanya dicakupkan lah, karena memang belum semua dosen juga ikut dari semua poin, yang mana memang ya tergantung dari situasi dan kondisinya. Nah, kemarin pengalaman saya di sini saya hanya fokus ke poin satu saja. Poin satu pun ini saya kira sudah lebih dari cukup, karena di sini ada pengajaran atau perkuliahan, terus ada bimbingan, begitu juga ada pengujian skripsi misalnya. Oh, ini yang skripsi poin 4 ya, mohon maaf. Oke, ini untuk secara teori seperti ini. Nah, namun dalam prakteknya saya di sini coba lebih menyederhanakan lah. Menyederhanakan. Poin yang pertama ini adalah terkait masalah SK mengajar. Di mana ini perlu Bapak Ibu ketahui harus lebih ekstra hati-hati dan teliti serta cermat. Karena jangan sampai ada kesalahan tidak berurutan. Di mana di sini poinnya adalah SK mengajar ini dilanjut dengan daftar kehadiran mahasiswa, menyertakan tanda tangan dan cap kaprodi, plus daftar nilai mahasiswa menyertakan tanda tangan dosen. Nah, data kehadiran dan nilai bisa via sistem atau manual. Dalam artian apa? Mungkin di tempat Bapak Ibu sekalian, bagi yang kampusnya sudah menggunakan via e-kampus, ini bisa digunakan menggunakan sistem. Tapi kalau seandainya memang masih manual, it's okay. Itu pun nggak masalah, tinggal di-scan saja. Yang paling penting di sini adalah seluruh dokumen ini diurutkan berdasarkan data SK mengajar. Saya ambil contoh, misalnya di semester genap 2018, Chandra mengajar 12 SKS dengan 2 mata kuliah. Mata kuliah SDM dan mata kuliah pemasaran misalnya. SDM 1, SDM 2, pemasaran 1, pemasaran 2. Maka dirutkan semuanya dulu. SDM 1, SK mengajarnya, daftar kehadiran mahasiswa SDM 1, terus daftar nilai SDM 1. Nah, setelah itu baru lanjut ke SDM 2. Kalau udah selesai, lanjut lagi di bawahnya pemasaran 1 sampai ke pemasaran 2. Itu baru 1 semester. Nah, kalau untuk periode berikutnya dipisah lagi. Memang sedikit agak jelimet kalau memang buru-buru. Kita harus pelan-pelan, saya kira mudah ketika administrasinya itu bisa terarsip semuanya. Perlu diketahui ini untuk kumnya 1 SKS, kalau pengajuan dari kolektor ini adalah kumnya 1. Jadi kalau dalam 1 semester itu mengajar 12 SKS, itu yang dinilai berarti adalah 12 SKS. Perlu diingat bahwa maksimalnya ini adalah yang diakui hanya 12 SKS saja. Oke ya, saya hanya menitik beratkan untuk poin A di sini adalah lebih karena seluruh dokumen diurutkan berdasarkan data SK mengajar. Oke, lanjut. Nah, untuk bidang yang pendidikan, ini ada lanjutannya karena kan banyak poin-poinnya. Namun di sini kemarin pengalaman saya ada 3 poin dari pengajaran, bimbingan skripsi maupun pengujian. Nah, dalam bimbingan skripsi ini maksimalnya 8 dalam 1 tahun yang diakui. Di mana untuk persyaratannya adalah SK penunjukan dosen skripsi plus lembar persetujuan dan pengesahan skripsi serta kartu absensi bimbingan skripsi. Nah, selanjutnya untuk berita acara menguji ini sama juga dengan bimbingan skripsi yang mana maksimalnya ini adalah 8 dalam 1 tahun. Di mana untuk persyaratannya, SK penetapan dosen penguji skripsi plus data peserta sidang skripsi serta berita acara. Untuk kumnya sendiri di sini yang diakui adalah 1 bimbingan atau 1 pengujian dihitung kumnya adalah 1. Jadi kalau dalam 1 tahun itu membimbing 8 dan menguji 8 berarti kan lumayan, itu ada 16 plus untuk yang ngajar 12 itu kan lumayan dalam 1 semester. Oke ya, ini untuk poin
pendidikan atau bidang A. Oke, lanjut ke bidang B. Ini ke poin penelitian. Di sini juga sebenarnya poinnya banyak sekali sesuai dengan POPAK 2019. Di sini ada 5 poin walaupun dipecah-pecah lagi, namun di sini saya hanya memfokuskan ke poin jurnal saja di poin 1.2, di mana ada jurnal dipecah lagi, ada nasional terakreditasi, internasional maupun internasional bereputasi. Kalau Bapak Ibu semuanya punya poin yang lain, misalnya konferen ataupun buku maupun laporan-laporan lain, it's okay, nggak masalah. Tinggal nanti diskusikan dengan pihak SDM-nya apakah diakui apa enggak. Namun di sini kemarin saya lebih fokus ke poin 1.2 saja bagian ke jurnal. Nah, untuk poin B atau penelitian di bidang poin ke jurnal di sini syarat-syaratnya adalah surat tugas plus cover jurnal plus dewan redaksi atau reviewernya lah atau editornya plus tabel of content dan jurnal. Tabel of content ini maksudnya adalah daftar isi atau isi dari volume tersebut, ada berapa jurnal yang diterbitkan dalam satu volume. Nah, kalau seandainya dalam satu semester ada 2, ataupun dalam 1 tahun ada 4, ini dipisah-pisah. Yang penting dalam satu jurnal ini ada surat tugas, ada cover, ada dewan redaksi, plus table of content, dan jurnalnya. Nah, catatannya adalah untuk jurnal nasional terakreditasi Sinta, ataupun yang bereputasi yang Scopus, di sini surat tugas plus bukti koresponden author, ini bisa di-capture dari data email, kan biasanya ada notifikasi via email. Terus cover jurnal, dewan redaksi, table of content, plus jurnal. Saya kira cukup simpel untuk poin B sendiri, tinggal bagaimana nanti kita perhitungan masalah kumnya sendiri, agak sedikit ada aturan mainnya, di mana kalau kita melihat di sini berdasarkan dari hierarki jurnal sesuai aturan POPAK Dikti 2019, ada beberapa poin, di mana di sini poin A, jurnal ditulis dalam bahasa PBB atau bahasa Inggris, ini ya salah satunya, tapi tidak memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional, ini hukumnya 10. Terus jurnal nasional non-Sinta atau yang biasa ini 10 juga hukumnya. Untuk yang Sinta 56 ini 15. Untuk nasional Sinta 34 terindeks Copernicus, DOAJ, CABI ataupun yang setara ini adalah hukumnya 20. Untuk yang Sinta 1 sampai 2 ini adalah hukumnya 25. Yang jurnal internasional bereputasi dan berdampak faktor ini 30 sampai 40 hukumnya, tergantung dari perhitungannya. Nah, ini yang perlu diingat lagi juga, jika penulis dalam satu jurnal ada 2, maka penulis pertama 60 dan penulis kedua ini adalah 40. Jika penulis dalam satu jurnal ada 3, 4, 5 atau 6, maka penulis pertama 60, penulis kedua dan seterusnya ini adalah 40 dibagi jumlah penulisnya. Kalau seandainya penulisnya ada 3, berarti 40 dibagi 2. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, memang dalam aturan dikti belum ada aturan secara spesifik terkait kalau seandainya jurnalnya itu penulisnya, autornya itu 1. Tapi sebaiknya saran saya adalah minimal dalam satu jurnal itu menulisnya atau autornya itu ada 2. Ya, agar lebih logis aja gitu. Oke. Lanjut. Nah, ini untuk poin selanjutnya adalah poin C, adalah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini juga ada beberapa poin, dari poin 1 sampai poin 7. Tapi kemarin pengalaman saya lebih fokus ke poin 3 sama poin 6 saja, terkait bagaimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat maupun hasil dari kegiatan tersebut kita publikasikan di jurnal pengabdian masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu semuanya menduduki jabatan atau poin-poin yang lain yang sekiranya masuk dalam kategori poin pengabdian masyarakat, it's okay, nggak masalah, ini bisa diikutsertakan dan nanti didiskusikan sama bagian SDM kampus Bapak Ibu sekalian. Oke, nah di sini untuk poin bidang C atau pengabdian, di sini untuk saya lebih pertama permohonan pembicara penyuluhan dari desa maupun surat keterangan telah melaksanakan kegiatan. Nah, itu juga bisa diganti dengan sertifikat. Setiap kegiatan yang terinclude baik permohonan pembicara maupun surat keterangan atau sertifikat, ini hukumnya adalah 1. Nah, untuk poin yang kedua ini yang lebih banyak, makanya
saran saya Bapak Ibu sekalian kalau melakukan pengabdian sebaiknya dipublikasikan karena nilai kumnya lumayan gede, kumnya adalah 5. Yang penting di sini ada surat tugas, ada cover jurnal, plus dewan redaksi, plus jurnalnya. Dan kalau seandainya dalam 1 tahun atau 2 tahun punya beberapa jurnal, dipisah-pisah untuk ininya ya, surat tugas, covernya, sampai jurnalnya. Nah, kalau seandainya dalam satu jurnal di sini ada 2, perhitungannya sama dengan penelitian. Jadi 60 banding 40. Oke, ini yang terakhir, ini adalah unsur penunjang. Nah, unsur penunjang sini juga banyak sekali poin-poinnya dari poin 1 sampai poin 10, tapi kemarin pengalaman saya biar lebih simpel dan ya karena memang nggak semuanya ikut dalam poin-poin dari 1 sampai 10 ini, saya hanya fokus ke ranah di poin 6, berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, misalnya ikut seminar, ikut workshop, maupun yang lain. Nah, di sini lebih simpel untuk poin yang keempat atau bidang D yang bagian penunjang, di sini adalah surat tugas plus sertifikat, di mana satu sertifikat ini adalah nilai kumnya 1. Jadi saya kira kalau Bapak Ibu sekalian di sini misalnya 1 semester ini ada 1 aja atau 2 itu sangat-sangat membantu sekali. Oke ya, dari awal sampai poin D ini saya kira Bapak Ibu cukup jelas ya mudah-mudahan, tinggal bagaimana menentukan apakah ke lektor 200 maupun ke lektor 300. Saya kira semuanya bagus, tinggal lebih ke main strategi yang mana, kalau seandainya memang masih ke 200 nggak masalah, masih ada kesempatan di periode selanjutnya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian tinggal kurang sedikit, mungkin perlu bersabar sedikit di periode selanjutnya agar bisa kondisinya dimainkanlah strateginya agar bisa mencukupi ke lektor 300. Karena saya sendiri melakukan pengajuan ke lektor 300 ini adalah setelah 2,5 tahun, tidak persis 2 tahun, karena memang kumnya masih kurang. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan bagaimana simulasi pengajuan jabatan fungsional dari AA ke lektor baik 200 maupun lektor 300. Selamat mencoba dan selamat untuk mempraktekkan. Terima kasih.